Dan kalau misalnya emak-emak di Indonesia menonton Miss Universe tahun 2007 tuh benar-benar bakal mengatakan bahwa gaun Rio Mori ini merupakan gaunnya daster emak-emak ya, Wak. Thank you udah mampir di video ini dan selamat datang kembali di channel ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share. Kalau misalnya udah subscribe, terima kasih banyak. Kalau belum, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu sebelum nonton video ini. Berbicara masalah beauty pageant itu tuh nggak lepas banget yang namanya evening gown. So, bagian acara yang nggak lepas dari beauty pageant adalah bagian sesi evening gown. Jadi, apa kabar kalau misalnya evening gown yang dipakai oleh beberapa kontes kecantikan ini dengan konsep yang out of the box alias keluar dari zona nyaman? So, kali ini kita bakal ngebahas beberapa kontestan dan juga pemenang dari ajang Miss Universe yang memakai dari konsep evening gown yang keluar dari zona nyaman. Kalian penasaran wak siapa sajakah mereka dan bagaimana konsep gaun yang mereka kenakan? Kita simak di video berikut ini. Lanjut. Untuk konsep evening gown yang benar-benar out of the box alias keluar dari zona nyaman itu datang dari Miss Universe tahun 1971 asal dari negara Lebanon. Ya, meskipun sebuah negara yang mungkin agak kurang place di saat ini, setidaknya negara Lebanon udah pernah memenangkan mahkota dari Miss Universe di tahun 1971 dan benar-benar ini tuh tahun yang sangat-sangat luar biasa. Dimana pemenang dari MU 1971 mengenakan sebuah konsep gaun yang perpaduan antara budaya dan juga konsep swimsuit competition. Apa jadinya kalau misalnya evening gown ini dipakai sekarang? Ya mungkin bakalan dianggap sebagai swimsuit competition ataupun sebagai national costume ya Wak, karena kita tahu bahwa penilaian dari MU ataupun beauty pageant lainnya akan mengarah kepada konsep-konsep yang diatur terhadap evening gown tertentu. Jadi kalau misalnya ada yang pakemnya di luar tersebut, maka akan dianggap sebagai nilai yang minus. Nah, berbeda dengan Georgina Riz yang merupakan Miss Lebanon pada tahun 1971 di ajang MU pada tahun tersebut, si Riz ini menggunakan sebuah gaun yang benar-benar kayak keluar dari pakem yang sebenarnya terjadi, di mana atasannya sebagai swimsuit two-piece dan juga bawahannya itu dikelilingi dengan renda-renda tipis yang memberikan kesan sensasional. Tapi kalau dilihat dari konsep evening gown ini kayaknya lebih ke arah swimsuit competition ataupun gaun-gaun yang benar-benar kayak nggak mendekati dari evening gown. Akan tetapi Miss Lebanon kali ini benar-benar kayak keluar banget dari pakem yang ada, dan aku mengacungi jempol untuk keberanian dari Miss Lebanon tahun 1971 memakai gaun ini dan bahkan memenangkan dari ajang MU tahun 1971. Benar-benar hoki dan juga keberuntungan yang benar-benar memihak kepada Georgina ya Wak. Setelah Georgina di posisi yang pertama aku urutkan, kita next ke posisi yang kedua, Oksana Fedorova yang merupakan MU dari Rusia tahun 2002. Dimana kita tahu bahwa Oksana merupakan MU yang sudah dipecat di tahun 2002 karena beberapa kasus yang mengenai dirinya. Dan meskipun menjadi seorang MU yang kontroversial akan tetapi Oksana merupakan seorang pemenang MU yang sangat memorable di mata pageant lover di seluruh dunia. Apalagi dengan gaun khasnya yang benar-benar mengingatkan kita tentang Oksana ini dan benar-benar melekat pada diri seorang Oksana. Untuk informasinya Wak, ternyata gaun yang dipakai oleh Oksana ini merupakan gaun yang tidak biasa dan merupakan gaun pengantin yang dirancang oleh seorang desainer dari bagian koleksi Gucci Spring 2002 RTW Collection pada waktu itu. So kayak benar-benar beda banget dari kontestan lain pada waktu itu. Ditambah lagi kalau kita lihat sekilas, gaun ini tuh benar-benar kayak representasi wanita-wanita terdapat di Indonesia. Tentunya kalian itu bisa ngebayangin Wak, ketika ada konsep seorang gadis yang nyuci ke sungai kemudian menggunakan bagian-bagian kain yang benar-benar kayak menciri khas dari gaun ini, dan versinya mungkin agak berbeda kalau konsep gaun pengantin yang terdapat di Indonesia. Setuju gak sih Wak? Komen di bawah. Meskipun sekilas gaun ini tuh terlihat simple dengan ikatan warna putih yang melilit dari bagian badinya Oksana, akan tetapi pesona dari gaun pengantin putih ini mampu membawa Oksana sebagai pemenang dan juga menyabet gelar sebagai peraih poin 9,64 dan merupakan posisi yang tertinggi pada saat itu. Ini tuh kayak bener-bener keberuntungan Oksana banget dan juga sekaligus gaun yang benar-benar melekat pada diri Oksana akan tetapi tidak akan pernah cocok jika dikenakan oleh orang lain.
Next, di posisi ketiga kita punya fourth runner up Miss Universe tahun 2003, yaitu Miyako Miyazaki yang berasal dari Jepang. Kalau melihat dari konsep gaun ini tuh benar-benar kayak ngeri banget tuh kalau dilihat sekilas, dan serem-serem abis. Karena kalau kita lihat dari gaun yang dikenakan oleh Miyazaki pada malam final Miss Universe tahun 2003 ini benar-benar kayak membuat pikiran kita agak greget, dan juga merasa khawatir dengan bagian dari roknya ke bawah yang terpisah alias two-piece dengan bagian atasannya. So kalau kita lihat sekilas, gaun itu kayak benar-benar cuma nyangkut sedikit di bagian badinya Miyako Miyazaki ini, dan benar-benar kayak menguji adrenalin banget. Nah, kalau kita lihat sekilas juga, gaun ini terlihat simpel dan juga keluar dari pakem evening gown dan sebenarnya. Dan konsepnya itu kayak versi Ariel di Princess gitu nggak sih, Wak? Yang Putri Duyung itu ya bagiannya mungkin terinspirasi dari situ. Next, setelah adanya Miyako Miyazaki, kita lanjut ke Miss Universe tahun 2006. Ada Zulaika Rivera. Siapa sih yang nggak kenal dengan seorang MU yang benar-benar punya ciri khas yang mukanya jutek, kata pageant lover di seluruh dunia. Gaun ini tuh benar-benar kayak membuat sebuah momen yang berbeda di antara positif dan juga negatif. Positifnya adalah gaun itu benar-benar memberikan aura tersendiri kepada Zulaika, akan tetapi beratnya yang benar-benar dikelilingi oleh rantai-rantai yang begitu ekstrim membuat Zulaika agak keberatan untuk mengenakan gaun ini. Dan bahkan kabarnya, Wak, ketika sesaat jeda pada malam final Miss Universe tahun 2006, Zulaika sempat terpingsan akibat adanya udara yang Los Angelesnya panas banget pada waktu itu. Ditambah lagi dengan berat dari gaun ini yang mencapai beberapa kilogram gitu. Wow. Enggak hanya itu, Wak, di bagian lehernya Zulaika ini sempat adanya bekasan-bekasan rantai akibat bergelantungnya gaun ini yang begitu berat, sehingga membuat bekasan-bekasan ini tuh kayak membuahkan hasil yang benar-benar luar biasa karena peraihan dari Crown tahun 2006 terhadap Zulaika Rivera yang berasal dari Puerto Rico pada kala itu. Gaun terakhir yang benar-benar kayak keluar dari pakem evening gown sebenarnya adalah datang dari Rio Mori yang merupakan Miss Universe tahun 2007 atau penerusnya dari Zulaika Rivera. Kalau kita lihat dari gaun ini tuh benar-benar kayak memorable banget dengan Rio Mori dengan Mikimoto crown-nya yang di crowning pada malam final Miss Universe tahun 2007. Dan menurut aku sendiri gaun ini tuh benar-benar keluar dari pakem evening gown sebenarnya. Dan kalau di Indonesia, dan kalau misalnya emak-emak di Indonesia menonton Miss Universe tahun 2007 tuh benar-benar bakal mengatakan bahwa gaun Rio Mori ini merupakan gaunnya daster emak-emak ya, Wak. Akan tetapi meskipun dikatakan sebagai gaun yang benar-benar mirip sama daster atau ibu-ibu kondangan yang versi rebanaan gitu, tapi gaun ini tuh benar-benar memberikan aura yang positif terhadap dari Rio Mori. Enggak hanya itu, ternyata gaun ini tuh benar-benar hampir mirip dengan konsep dari kimono Jepang gitu ya nggak sih, Wak? Ya meskipun nggak begitu mirip, akan tetapi punya arah-arah dan konsep-konsepnya yang mendekati kepada kimono. Dan akhirnya karena memang sudah melekat dengan jiwanya Rio Mori, pesona dari gaun ini berhasil membawa Rio Mori mendapatkan crown di tahun 2007 dan berhasil menjadi seorang Miss Universe kedua dari Jepang pada waktu itu. Itulah beberapa gaun ekstrim dan juga benar-benar kayak ngeri banget untuk dipakai karena keluar dari pakem out of the box. So bagaimana pendapat kalian, Wak, jika suatu saat nanti Indonesia bakal mengenakan konsep kebaya dan juga beberapa gaun yang keluar dari pakem evening gown sebenarnya? Karena kalau kita lihat ada beberapa negara yang mencoba untuk memberikan ciri khas kearifan lokal, misalnya kayak Miss Universe-nya Thailand, kemudian India, dan juga berbagai negara lainnya yang benar-benar punya sebuah ciri khas evening gown mereka sendiri. Dan kenapa tidak dengan Indonesia? Apakah kebaya bisa menjadikan sebuah evening gown yang luar biasa? Dan tentunya rumor bahwa evening gown dari kebaya bakal dianggap national costume harus kita dobrak di kedepannya nanti. Oke, Wak, thank you udah nonton dan juga mampir di video ini. Jangan lupa untuk terus memberikan dukungan dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan juga komen serta share. Dan jangan lupa, see you in the next video.